Shalom. Tema firman Tuhan hari ini adalah kebangkitan yang mengubahkan, yang akan kita ambil dari Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Kita akan baca. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Bacaan Yohanes 20 ayat 19 sampai 21 menceritakan situasi ketika para murid berkumpul kembali setelah kebangkitan Yesus. Suasana tegang dan takut meliputi hati mereka. Walaupun sebenarnya mereka, khususnya para 11 murid, telah mendengar kesaksian murid-murid perempuan yang berjumpa dengan malaikat dan dengan Yesus yang sudah bangkit dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun kebanyakan dari mereka belum berjumpa dengan Yesus setelah Yesus bangkit dari kubur. Belum lagi ada berita lain bahwa jasad Yesus telah dicuri dan mereka dituduh sebagai pelakunya oleh imam kepala, sebagaimana tertulis dalam Yohanes 20 ayat yang kedua dan ayat yang ke-14, ataupun dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Dalam perasaan takut, bingung, putus asa, mereka lalu bersembunyi bersama. Mereka mengisolasi diri dan mengunci pintu rapat-rapat. Dalam situasi demikianlah, secara ajaib, tiba-tiba Yesus hadir, berdiri di tengah mereka. Mari kita lihat bagaimana Yesus mengubahkan para murid dengan kebangkitannya. Kebangkitan Yesus yang mengubahkan dapat dilihat yang pertama, Yesus hadir menjumpai mereka. Dalam ayat 19 bagian A disebutkan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus mati pada sekitar pukul 3 sore pada hari Jumat. Tubuhnya dibaringkan dalam sebuah makam sore itu, dan sebuah batu besar ditempatkan untuk menutup jalan masuk ke makam. Pasca kematian Yesus disalib, murid-muridnya dilanda ketakutan yang besar, sebab orang-orang Yahudi saat itu sedang mencari murid-murid Yesus. Tindakan para murid mengunci pintu-pintu tempat mereka berkumpul menegaskan suasana ketakutan yang luar biasa hebat yang meliputi para murid saat itu. Juga sebagai upaya menghalangi adanya pengawal yang dikirim oleh penguasa Yahudi untuk menangkap mereka. Dan juga sebagai upaya untuk menghindari perhatian publik pada waktu itu. Sebab telah beredar isu bahwa mayat Yesus hilang dan dicuri dari kubur. Itulah sebabnya para murid juga takut ditangkap dan mengalami hal yang sama dengan Tuhan Yesus. Namun dalam kondisi ketakutan dan ketidakberdayaan yang dialami oleh para murid, Tuhan Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus yang melewati pintu-pintu yang terkunci dapat dimengerti sebagai tindakan pemenuhan atas janji yang telah diucapkannya pada peristiwa sebelum kebangkitannya. Kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka
membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang telah menang atas maut. Kehadirannya juga membuktikan bahwa Ia peduli dengan kondisi para murid-muridnya yang sedang dilanda takut. Bagaimana dengan kita? Apa yang menjadi ketakutan kita? Pada hari-hari ini, banyak hal yang membuat damai sejahtera dan sukacita kita menjadi hilang. Banyak ketakutan-ketakutan yang kita hadapi. Dalam situasi yang berubah seperti sekarang ini, tentu kita juga mengalami hal yang sama seperti para murid. Ada ketakutan, ada keputusasaan yang hinggap di hati kita. Wabah pandemi COVID-19 mengubah banyak hal. Banyak orang harus tinggal di rumah. Pendapatan menjadi berkurang. Banyak yang kehilangan pekerjaan. Sebagian yang lain menjadi pasien, sebagian berduka karena saudaranya meninggal. Kita seolah berada di rumah yang menghukum kita dalam ketakutan, kesedihan, ancaman, dan keputusasaan. Tetapi dalam situasi itu, Yesus mau hadir. Mazmur pasal yang ke-34, ayat yang ke-19 mengatakan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Semua manusia yang mengasihi Tuhan tidak akan pernah luput dari kemalangan, dan kemalangan yang dihadapi oleh orang benar memang banyak. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan akan melepaskan dari semua itu. Biarkan Tuhan sendiri dengan caranya yang melampaui akal itu menyatakan damai sejahtera di tengah kehidupan keseharian kita. Tuhan tidak akan membiarkan kita seorang diri. Dia hadir menjumpai kita, hadir secara pribadi kepada kita. Kebangkitan yang mengubahkan terbukti yang kedua, Yesus memberikan damai sejahtera. Ayat 19 bagian B mengatakan, pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Para murid ketakutan dan bersembunyi di ruang yang terkunci. Meski pintu terkunci, tiba-tiba Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah mereka. Ia mengulang kata-kata yang telah diucapkannya. Yesus selalu mengucapkan shalom, yang artinya adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan itu diulang dalam ayat 19, ayat 21, dan ayat yang ke-26. Kata shalom adalah sapaan tradisi Yahudi yang sangat familiar dan menyejukkan hati. Ungkapan agar kedamaian, kesejahteraan dicurahkan berlimpah-limpah dalam hidup seseorang. Namun, dalam konteks Injil Yohanes, konteks di mana cerita penampakan diri Yesus dituliskan, salam ini mempunyai arti yang lebih mendalam. Jika dibaca kisah-kisah sebelumnya, khususnya kisah perjamuan malam, maka apa yang dinyatakan Yesus pada perjamuan malam digenapi olehnya pada waktu ia menampakkan diri kepada para murid. Penggenapan atas pernyataan Yesus tersebut terjadi melalui salam damai yang diucapkannya, dan inilah damai yang dijanjikan Yesus sebelumnya. Kehadiran Yesus yang mengucapkan salam damai dan menghadirkan damai sejahtera amatlah kontras dengan situasi ketakutan. Tuhan Yesus hadir dan mematahkan ketakutan, mematahkan trauma dan ketidakberdayaan yang dialami oleh para murid melalui salam damai sejahtera. Melalui salam damai sejahtera itu pula, Yesus datang membawa dan memberikan damai sejahtera serta pemulihan kepada para murid. Bagaimana dengan kita? Peristiwa dan kata-kata salam ini tentu sangat mengagetkan sekaligus membawa sukacita kepada para murid. Tuhan Yesus bangkit, yang adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera bagi kita.
Jadi kita tidak perlu lagi khawatir tentang hal-hal yang mengintimidasi kita akhir-akhir ini. Yesaya pasal yang ke-32 ayat yang ke-17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran yang dimaksud adalah Yesus yang telah bangkit dan yang memberikan damai sejahtera kepada semua orang. Kebangkitan Yesus menghadirkan damai sejahtera. Kebangkitan yang mengubahkan, terbukti yang ketiga, memberikan kuasa. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia memiliki kuasa dan Ia benar-benar adalah Tuhan. Saat Ia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Dia memperlihatkan tangan dan lambungnya, dan hal itu menjadi bukti bahwa Ia telah mati dan bangkit dari kematian. Dengan menunjukkan tangan dan lambung Yesus, menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit dan berdiri di tengah para murid adalah yang sama dengan Yesus yang disalibkan. Kata melihat Tuhan mengungkapkan bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Perjumpaan dengan Yesus membawa perubahan bagi para murid. Dalam suasana sukacita itulah para murid nantinya diberdayakan untuk diutus olehnya. Yesus juga menghembusi nafasnya kepada mereka dan memberi mereka Roh Kudus sebagaimana tertulis dalam ayat yang ke-22. Ungkapan ini mengingatkan kita akan kisah penciptaan ketika Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia dan menjadikan manusia mandataris Allah untuk mengelola bumi. Sebagaimana tersurat dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, pasal yang kedua ayat yang ke-7. Jadi, melalui ungkapan Yesus mengembusi mereka dan memberikan Roh Kudus ini, Yesus ingin meneguhkan hati para murid akan kasih dan kuasa-Nya yang menyertai mereka. Yesus mengangkat mereka sebagai ciptaan baru yang diutus untuk bersaksi akan cinta Allah dan kuasa kebangkitan. Bagaimana dengan kita? Kehadiran Roh Kudus dalam diri setiap orang setelah kenaikan Yesus ke surga sama dengan kehadiran Yesus. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup para murid saat itu adalah kehadiran yang pasti karena diutus Allah Bapa. Demikian juga kehadiran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya sebagai bentuk kasih dan penyertaan Tuhan bagi kita. Roh Kudus memberi kuasa untuk berani menghadapi ketakutan para murid. Demikian juga Roh Kudus ada bersama-sama dengan kita untuk membuat kita berani menghadapi ketakutan kita. Kebangkitan yang mengubahkan, terbukti yang keempat, Yesus mengubahkan penakut menjadi seorang utusan. Dalam ayat yang ke-21 dituliskan, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku sekarang mengutus kamu. Kalimat yang diucapkan Tuhan Yesus adalah ucapan pengutusan. Perhatikan hal yang penting dalam ucapan pengutusan ini. Kualifikasi pengutusan mereka adalah seperti Bapa mengutus aku. Kesamaan pengutusan itu terletak dalam fakta bahwa misi para murid adalah meneruskan misi Yesus dari Bapa. Misi tersebut adalah membawa kabar baik, keselamatan bagi dunia ini. Dan misi itu harus dijalankan persis seperti cara Yesus menjalankannya, yaitu di dalam ketergantungan penuh kepada Bapa. Agar murid-murid dan juga nantinya pada semua orang yang percaya, maka Yesus menghembuskan
Roh Kudus kepada mereka. Tindakan ini simbolis, menunjukkan pada pencurahan Roh Kudus kelak pada hari Pentakosta. Roh Kudus akan mengubahkan ketakutan dan persembunyian menjadi keberanian dan keterbukaan. Menjadi utusan yang disertai oleh wibawa Sang Pengutus itu sendiri. Tuhan Yesus bukan hanya mengutus, namun Tuhan menopang, memotivasi, melibatkan, memantapkan, dan juga memberikan visi dan penugasan itu kepada kita. Saat Yesus bangkit, Ia menghendaki agar kita semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memimpin hidup kita, dan tanpa Roh Kudus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Roh Kudus yang akan menolong dan menghibur kita serta memampukan kita. Manusia terbatas dalam menolong saat kita susah, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas dalam melakukan tugasnya. Kisah Para Rasul, pasal yang pertama ayat yang ke-8 berkata, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu." Ayat ini mengajarkan bahwa kita memerlukan Roh Kudus untuk menerima kuasanya. Roh Kudus senantiasa memimpin kita untuk melakukan tugas yang harus kita kerjakan dan lewat kuasa kebangkitannya. Kebangkitan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh berdiam diri saja. Dia menghendaki agar kita memberitakan kebangkitannya kepada orang lain. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita memenuhi tugas pengutusan yang Bapa berikan kepada Yesus dan sekarang Tuhan Yesus memberikan kepada kita? Mari kita melakukan kewajiban kita sebagai orang percaya, yaitu mengabarkan kabar baik, kabar kebangkitan Yesus itu kepada semua orang. Sebagaimana Yesus juga telah diutus oleh Bapa, demikian kita diutus oleh Tuhan Yesus. Karena Roh Kudus yang adalah Allah itu ada bersama-sama dengan kita dan mengubahkan kita dari penakut menjadi seorang utusan. Sebagai penutup, kondisi para murid yang sejak awal diliputi ketakutan dan ketidakberdayaan, kemudian mengalami sukacita dan pemberdayaan diri oleh Yesus yang hadir di tengah-tengah mereka, kini dimantapkan untuk diutus melanjutkan misi Allah di dalam dunia ini. Mencapai puncak dengan mencurahkan Roh Kudus, Roh yang memberdayakan dan yang menuntun kepada para murid dalam seluruh tanggung jawab pengutusan. Mari kita memaknai kebangkitan Yesus Kristus untuk mengubahkan dengan menerima kehadirannya, memperoleh damai sejahtera, menerima kuasa, dan melaksanakan tugas pengutusan sebagai saksi Kristus. Tuhan Yesus memberkati.